Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Ada pertanyaan dari netizen, ini sedang ramai kemarin dipersoalkan mengenai doa di sidang MPR yang rencananya dipimpin oleh saudara kita dari non-muslim. Apa hukumnya Pak Ustadz? Doa bersama dipimpin oleh non-muslim atau doa bersama lintas agama secara umum? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Doa, kata Rasulullah SAW, adalah inti ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah otaknya ibadah. Karena inti daripada kita beribadah adalah memohon, berdoa kepada Allah. Kedekatan kita dengan apa zat yang kita cintai, dengan zat yang kita imani. Ya, itu hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, dalam masalah agama, al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Hukum asal dalam beribadah kita kepada Allah adalah seharusnya dengan tauqif, ya. Harus ada petunjuk dari syariatnya, dan ittiba, yaitu mengikuti ajaran agama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kedudukan doa, ya, dalam ajaran Islam? Ajaran Islam menyatakan dalam Al-Quran, An-Naml ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su. Ya, Allah itu yang maha mengijabah dan maha menjawab doa-doa kita. Artinya apa? Kedekatan kita dengan Allah, menunjukkan tauhid kita kepada Allah, itulah doa. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 68, ciri orang yang hamba-hamba Allah yang bertauhid adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah dan tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi di dalam surah Ghafir ayat 50. Surat Ghafir atau Fussilat ayat 50, Allah menyatakan bagaimana? Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Ya, tidaklah permohonan orang-orang kafir, ibadah mereka, permohonan mereka, doa-doa orang kafir itu kecuali, ya, mereka dalam keadaan tersesat. Artinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa ayat Al-Qur'an ini, lalu petunjuk dari Nabi SAW dalam masalah doa, dan bagaimana Islam memandang ibadah kepada toleransi sebagaimana diatur dalam surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, maka Majelis Ulama Indonesia, ya, telah mengeluarkan fatwa itu tahun 2005. Ya, fatwa tahun 2005 tentang hukum doa bersama, ya, lintas agama. Dan di situ diatur ada 3 jenis bentuk doa bersama yang dilarang atau diharamkan. Yaitu bagaimana? Doa bersama lintas agama yang dipimpin oleh non-muslim, lalu kita mengaminkan, ini dilarang, haram. Atau doa secara bersama-sama kita, semuanya campur aduk, ya, itu juga diharamkan. Ya. Kemudian ada doa secara bergantian, dipimpin oleh setiap tokoh agama bergantian, lalu kita mengaminkan, ini juga dilarang, diharamkan dalam fatwa MUI tersebut. Nah, yang 2 yang boleh, yaitu doa bersama yang dipimpin oleh tokoh Islam, kita mengamini, boleh, hukumnya mubah. Atau doa bersama tidak ada yang memimpin, ya, tidak ada tokoh yang memimpin maju ke depan membacakan doanya, tapi doa bersama masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya, itu hukumnya mubah, ya. Maka kalau ada dalam acara kenegaraan, persidangan, ya, acara kenegaraan ataupun korporasi, sebaiknya mengikuti tata cara agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang mayoritas di negeri ini, ya. Maka sudah ada konvensi sejak kemerdekaan negara kita, doa ini dipimpin oleh yang beragama Islam. Dan ini bukan berarti kita tidak toleran, bukan berarti kita anti kebinekaan, bukan berarti kita anti keberagaman, tapi untuk menghormati, ya, adab orang Islam dalam berdoa, ya. Dan ini bukan sebab doa dalam bagi seorang Islam itu adalah masalah ibadah, masalah ritual, masalah keyakinan, iman atau kafir, ya. Maka itu kita jaga ini, ya, dan ini tidak bertentangan dengan keberagaman dan kebinekaan yang kita anut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.